Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas ending lagu dari Attack on Titan Final Season Part 2-nya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul lagu ini adalah Akuma no Ko, yang artinya anak iblis, dinyanyikan oleh penyanyi solo bernama Higuchi Ai. Nah, ini sudah biasa kita mendapatkan penyanyi solo wanita di setiap ending Attack on Titan, karena sebelumnya diisi oleh Yuko Ando. Dan faktanya adalah dari season 1 sampai sekarang, season final atau 4, ending song Attack on Titan itu rata-rata dibawakan oleh grup band. Barulah di season final part 1 kemarin dibawakan lagi oleh penyanyi solo. Dan faktanya adalah ending song pertama dibawakan oleh penyanyi solo sebelum didominasi oleh grup band. Dan itu adalah Yoko Hikasa yang membawakan lagu ending pertama dengan tema Mikasa Kerman di sana. Dan ini kebetulan dan cocok logi di mana ending pertama dan ending sekarang menampilkan dua karakter penting atau main karakter dan karakter wanita utama atau heroin dalam ceritanya, di mana persis menampilkan Mikasa kecil dan Eren kecil. Dua-duanya juga memegang pisau. Tapi apa hubungannya? Nah, kita bahas itu setelah kita bahas visual sekaligus lirik dari ending song terbarunya ini. Jadi kita mulai. Scene pembuka memperlihatkan Eren kecil dengan syal merahnya. Ini artinya adalah sosok Eren sebelum bertemu Mikasa. Eren kecil yang benar-benar Eren dan belum mengenal cinta sejatinya. Dengan lirik Tetsuno tamaga seige no shoumei Suranuke ba eiyu ni chikasuita Sono me wo toshite furete mireba Onaji katachi Onaji taiyon no akuma. Yang artinya, an iron bullet is proof of justice. Whenever I shoot, I become closer to be hero. If you close your eyes and touch it, the evil who has the same body and the same temperature. Dalam bahasa Indonesia, peluru besi adalah bukti keadilan. Setiap kali saya menembak, saya menjadi lebih dekat dengan pahlawan. Jika Anda menutup mata dan menyentuhnya, kejahatannya memiliki tubuh yang sama dan suhu yang sama. Nah, apa artinya? Kalau diterka lirik dan hubungan dengan Eren sebenarnya tidak ada, cuma cocok logi aja. Jadi kita ibaratkan aja dengan manusia biasa di mana setiap kali ia menembak dengan pistolnya, ia menjadi dekat dengan pahlawan. Mungkin maksudnya adalah ia menembak orang jahat dan itu membuat dirinya merasa menjadi pahlawan setiap kali membunuh dengan pistolnya. Tapi di bait kedua, walaupun ia menutup mata dan menyentuh tubuh orang tersebut, ia merasakan kejahatan karena sebenarnya memiliki tubuh yang sama dan suhu yang sama. Ini bisa diartikan ia menyentuh tubuh korban atau malah tubuhnya sendiri karena ia baru saja membunuh orang. Tapi kalau dipaksa cocok logi pada diri Eren, di sana terlihat jelas Eren memegang pisau dengan lumuran darah. Bahkan darah tersebut sudah menodai bunga putih yang ada di sana. Mungkin maksudnya adalah pisau adalah pistol, yang berarti Eren mungkin menjadi dekat dengan sebutan pahlawan karena berhasil menyelamatkan Mikasa dari para bandit gunung tersebut. Tapi apa yang dilakukan Eren juga sebenarnya disebut evil atau iblis. Makanya ada lirik kejahatannya memiliki tubuh yang sama dan suhu yang sama. Nah, intinya gini, Eren membunuh penjahat tapi tidak sadar ia sudah menjadi penjahat dan menimbulkan kejahatan pertama dalam dirinya. Oke, lanjut. Di sana Eren berjalan dengan lirik berikutnya. Boku wa dame de aitsu wa ino soko ni kabe ga atta dake nanoni umarete shimatta sadame nagekuna boku wa minna jiyu nanda kara. Yang artinya, I am not good enough and is he better for you? There was just a wall, don't cry about the destiny we were born with, cause we are all free. Yang artinya, apakah saya tidak cukup baik dan apakah dia lebih baik bagi Anda? Hanya ada tembok, jangan menangis tentang takdir yang kita miliki sejak lahir, karena kita semua bebas. Nah, maksudnya apa? Oke, dari sini banyak mengatakan bahwa lagu ini adalah curahan hati Mikasa untuk Eren. Dan jika benar, maksud dari lirik pertama mungkin adalah Mikasa menanyakan apakah aku tidak lebih baik dari dia. Nah, di sini dia bisa kita artikan sebagai kebebasan, di mana Eren selalu mementingkan kebebasan daripada cintanya pada Mikasa. Dan lirik berikutnya hanya ada tembok yang menggambarkan tembok di paradis. Dan mengatakan juga jangan menangis tentang takdir kita sejak lahir karena kita semua sudah bebas.
Ini maksudnya mengarah pada referensi Eren sebelum menutup tembok Rose di season pertama. Di sana Eren berkata, ketika kita terlahir, kita semua telah terbebas. Ya, ini merupakan kata-kata Eren yang best saat itu, di mana ia juga sempat mengingat momen ia melindungi Mikasa karena orang tersebut sudah merebut kebebasannya, dan mimpinya setelah melihat buku bersama Armin. Intinya jangan menangis karena kita sudah bebas sejak lahir. Tak perlu merenungi nasib, kita harus berusaha untuk mencapai kebahagiaan sendiri. Oke, lanjut. Scene berikutnya diperlihatkan shawl atau scarf Eren tiba-tiba lepas dari leher Eren dan berubah menjadi burung dan terbang bebas. Dilanjutkan dengan lirik Torino yoni hanega areba doko edate yukeru kedo kaeru basho ga nakareba kito doko emo yukenai, yang artinya if we have wings like bird, we could go anywhere. If we don't have a place to return to, we might not be able to go anywhere. Yang artinya jika kita memiliki sayap seperti burung, kita bisa pergi kemana saja. Jika kita tidak punya tempat untuk kembali, kita mungkin tidak bisa pergi kemana-mana. Nah, maksudnya adalah andai kita seperti burung mungkin bisa terbang kemana saja, karena memiliki sayap dan tak harus lewat darat. Dan pergi ke laut pun tak perlu kapal. Pergi kemanapun, ya tinggal terbang, yang melambangkan kebebasan itu sendiri. Tapi bait berikutnya, jika tak punya tempat kembali, maka kita tidak akan bisa kemana-mana. Mungkin itulah maksud dari shawl Eren yang berubah menjadi burung. Burung tersebut memang bebas, tapi tak punya tempat kembali lagi. Artinya apa? Ya jelas Eren mendapatkan kebebasan, tapi tak ada tempat ia kembali. Ia tak bisa kembali ke Mikasa, ke Armin, bahkan ke kampung halamannya sendiri, dengan orang-orang yang ia cintai. Ini juga memiliki arti dalam dari ending ceritanya sendiri, bahwa kebebasan Eren harus ditukar di mana ia tak punya tempat kembali. Lanjut, scene berikutnya burung tersebut terbang bebas namun diikuti oleh bayangan gelap yang ternyata adalah sangkar burung itu sendiri. Artinya ia sebenarnya tak bisa terbang bebas kemanapun. Ia mempresentasikan penduduk paradis yang bisa bebas makan, tidur, bernafas, tapi masih terjebak di dalam sangkar yang bernama tembok. Dilanjutkan dengan lirik Tada tada ikiru no wa iyada, yang artinya I don't want to just live, yang artinya saya tidak ingin hidup begitu saja. Nah, ini jelas maksudnya adalah keinginan Eren yang tak ingin hidup seperti ini atau seperti ternak yang pernah dikutip pada episode satunya. Dan itulah mengapa scene-nya tiba-tiba berubah di mana Eren berada di tengah tempat tanpa kurungan lagi, hidup bebas seperti mimpinya saat ia kecil. Dengan lirik lanjutan, Sekai wa sankoku da Sore demo kimi wo aisu yo Nani wo gisei ni shite mo Sore demo kimi wo mamoru yo, yang artinya this world is cruel, but I still love you. Even if I sacrifice everything, I will protect you. Yang artinya dunia ini kejam tapi aku tetap mencintaimu. Bahkan jika aku mengorbankan segalanya, aku akan melindungimu. Yaps, jelas ya dari lirik ini. Disinilah banyak orang berkata ini adalah pesan Mikasa atau suara hati Mikasa pada Eren. Dan saya setuju. Ia berkata pada Eren dalam lirik lagu ini bahwa dunia ini kejam, tapi aku tetap mencintaimu. Bahkan jika aku mengorbankan segalanya, aku akan melindungimu. Tapi ini juga bisa jadi pesan Eren ke Mikasa loh. Soalnya Eren juga tahu dunia ini kejam dan Eren sudah mengorbankan segalanya demi kampung halamannya dan kebahagiaan teman-temannya. Mungkin yang menjadi alasan kenapa ini adalah pesan Mikasa itu karena OVA Lost Girl episode 3 berjudul Lost in the Cruel World, yang artinya tersesat di dunia yang kejam. Dan di sana sangat menggambarkan Mikasa bagaimana memandangi dunia ini. Dan tambahan jelas pada episode 6 di mana ia berusaha menolong Eren, ada scene flashback di mana Mikasa berkata, dunia ini kejam. Ya, ini juga sesuai lirik dan scene-nya di mana Eren kecil terlihat tersenyum dan bahagia, berbeda saat Eren berada di dalam sangkar atau di dalam tembok paradis.
Artinya ada perubahan Eren di sini, di mana awalnya murung jadi bahagia karena impiannya terwujud, yaitu bisa melihat dunia luar. Dilanjutkan dengan scene 4 tempat fenomenal dalam setiap seasonnya, yaitu season pertama distrik Shiganshina, kampung halaman Eren, yang saat ini sudah terbengkalai karena sudah ditinggalkan selama 5 tahun sejak insiden Colossal Titan. Lalu season 2 ada distrik Utgar yang juga sudah ditinggalkan pasca serangan Beast Titan bersama Titan liar lainnya yang saat itu menewaskan beberapa pasukan elit dari pasukan pengintai. Lanjut season 3 part 1 yaitu tempat Shiganshana, Raja Palsu yang saat ini sudah ditinggalkan karena Raja Baru atau Ratu Historia sudah menjadi pemimpin paradis saat ini. Dan terakhir season 3 part 2 yaitu kembali ke distrik Shiganshina, di mana kampung halaman Eren makin tak terurus dan terjadi pertempuran besar di sana yang harus mengorbankan banyak rasa sakit, termaksud Komandan Erwin. Oke, lanjut. Scene memperlihatkan Eren melangkah dan berubah menjadi Eren dewasa, dan di sana terlihat jelas ia tak tersenyum lagi. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi sedikit spoiler ya. Eren kecil digambarkan pada chapter 131 sebagai orang paling bebas, karena inilah impian Eren sejak ia masih kecil, dan itu ia dapatkan dari buku yang dibawa Armin. Sedangkan Eren dewasa digambarkan tak punya impian yang bisa ia wujudkan. Salah satunya adalah menikahi Mikasa. Ia tak bisa melakukan itu, makanya ia tak terlihat bahagia. Maka dari itu Eren dalam artian ini hanya bisa mewujudkan impian masa kecilnya, tanpa mewujudkan impian saat ia sudah dewasa. Ironi memang. Dilanjutkan dengan lirik Machigai da toshitemo utagattari shinai tadashi sato wa jibun no koto shiyoku shinjiru koto da, yang artinya even if this is a mistake, I don't doubt it. What is right is believing in myself strongly. Yang artinya bahkan jika ini adalah kesalahan, saya tidak meragukannya. Yang benar adalah percaya pada diri sendiri dengan kuat. Ya, dari liriknya sudah pasti bahwa ini adalah pesan yang mungkin dari Mikasa untuk Eren, bahwa walaupun mencintai Eren itu salah, tapi yang terpenting adalah percaya dengan diri sendiri. Dan scene pun dilanjutkan dengan Eren yang berdiri di depan senja dan mulai menghilang dengan api warna-warni yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Artinya ini adalah spoiler keras bahwa Eren akan hilang atau lenyap nantinya. Oke, selesai. Udah, itu aja pembahasan pada ending song season final part 2 dari Attack on Titan ini. Untuk pembahasan cocok logi ending satunya bersama Mikasa, nanti kita bahas terpisah ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.